Allah Ta'ala turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang terhormati, kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga dengan syukur kita ini Allah Ta'ala menjadikan hamba-hamba yang memasuki surganya kelak. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Jamaah ikhwan dan akhwat yang terhormati, karena momen ini masih momen bulan Syawal, ya, maka rasanya masih pantas bagi kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu, di hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan sebaik-baik penerimaan. Kenapa kita katakan momen ini masih pas? Karena dahulu para salafus salih, para orang-orang salih di zaman dahulu, mereka membagi waktu mereka dalam satu tahun menjadi dua bagian. Ya, karena Ramadan ini sebuah bulan yang sangat agung, sebuah bulan yang sangat besar, sehingga kemudian para salafus salih dahulu, diantaranya seorang ulama bernama Yahya al-Munkadir, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat dahulu mereka membagi waktu mereka dalam satu tahun menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat dahulu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian, ya, setelah bulan Ramadan, para sahabat selama 6 bulan mereka juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar semua amal ibadah yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Dari puasa mereka, dari sedekah mereka, dari salat mereka, dan tilawah-tilawah mereka, serta ketaatan-ketaatan yang lainnya, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar diterima oleh Allah Ta'ala. Karena jamaah yang terhormati, seorang mukmin tidak hanya berpikir bagaimana melaksanakan sebuah ketaatan, tapi seorang mukmin juga dituntut oleh Allah Ta'ala untuk agar bagaimana sebuah amal diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kalau hanya mengerjakan sebuah ketaatan, hanya mengerjakan sebuah amalan, maka amalan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, perintah yang Allah perintahkan kepada kita ini sebenarnya sangatlah mudah untuk kita kerjakan. Dari sholat yang Allah perintahkan kepada kita, ternyata sholat ini mudah. Ternyata sholat ini ringan kalau kita kerjakan. Dari 5 waktu sholat yang Allah perintahkan kepada kita, ternyata banyak di antara kita yang masih menikmati sholat. Ditambahkan dengan sholat qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, bahkan tidak sedikit di antara kita yang rela bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang artinya, ini menunjukkan bahwasanya sholat yang Allah perintahkan kepada kita ini sebenarnya ringan. Puasa yang Allah perintahkan kepada kita, ini juga ternyata ringan. Ini juga ternyata mudah. Kalau seandainya puasa ini berat, maka tentu sedikit di antara kita yang mengerjakannya. Namun realita di lapangan, ternyata banyak anak-anak kita yang masih kecil, atau cucu-cucu kita yang masih kecil, banyak di antara mereka yang bisa melaksanakan puasa. Dan mereka berpuasa bukan hanya setengah hari. Mereka berpuasa dari waktu subuh sampai maghrib dan dikerjakan selama 1 bulan. Maka puasa ini, ya, atau sholat ini ternyata juga dikerjakan oleh anak-anak kecil. Yang ini menunjukkan bahwasanya ternyata perintah yang Allah berikan kepada kita ini ternyata tidaklah berat. Namun yang berat adalah kita memastikan bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Karena
musuh kita setan ini senantiasa berusaha untuk menggagalkan ibadah kita. Maka Al-Quran menyebutkan bahwasanya setan berusaha untuk menggoda manusia dari 4 arah. Dari arah depan, arah belakang, samping kanan, dan samping kiri. Maka setan menggoda manusia dari arah depan dengan memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan kesyirikan, untuk melaksanakan dosa-dosa besar. Maka tentu kalau secara frontal seperti ini, seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang kuat imannya, maka pasti mereka akan menolak untuk melaksanakan dosa besar. Maka ketika setan gagal dari arah depan, setan berusaha lagi untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia dari arah belakang, yaitu setan perintahkan kepada kita untuk melaksanakan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dianggap remeh. Ini kan cuma dosa kecil. Nanti bisa dihapus dengan amalan-amalan sunnah. Dengan Nabi mengatakan bahwasanya sholat berjamaah 5 waktu ini menghapuskan dosa-dosa dikerjakan di antara keduanya. Jumat dengan Jumat menghapuskan dosa di antara keduanya. Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa di antara keduanya. Maka setan berusaha agar kita melakukan perbuatan dosa-dosa kecil ini. Namun orang yang meremehkan dosa kecil, bahkan para sahabat dahulu, mereka menganggap bahwasanya dosa kecil ini seperti kerikil. Jika ditumpuk, jika dikumpulkan dalam waktu yang lama, tidak sadar, maka menjadi sebuah gunung. Maka dahulu para sahabat melihat sebuah dosa kecil ini seperti kerikil-kerikil ini, dan kita menganggap bahwasanya dosa ini seperti lalat. Ya, lalat ini kalau kita pukul seperti ini nggak kena tapi dia terbang, kemudian kembali lagi. Maka kita sering menganggap dosa ini seperti lalat yang menghinggap di dalam tubuh kita. Ya, kemudian kalau setan tidak berhasil menggoda kita dengan dosa kecil, maka kemudian setan berusaha dengan menggoda kita dari arah kanan, yaitu dengan memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak perbuatan yang mubah. Nah, ini kan cuma mubah. Ini boleh dikerjakan, nggak apa-apa. Kalau dikerjakan nggak berdosa, ditinggalkan juga nggak berdosa. Maka kemudian kita disibukkan dengan perbuatan yang mubah. Kita sibuk nonton bola, sibuk nongkrong, sibuk main sana, main sini. Ini nggak dilarang. Ya, namun kalau terlalu banyak sehingga kemudian banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa kita kerjakan karena kita terlalu sibuk dengan perbuatan yang mubah. Kalau masih tidak bisa, maka setan akan berusaha agar kita beribadah. Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, tapi ibadah-ibadah yang mafdhul, ibadah-ibadah yang fadilahnya, keutamaannya sedikit. Ketika kita melaksanakan ibadah, ternyata ada ibadah yang pahalanya lebih besar yang kita tinggalkan. Maka semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan dan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin meskipun hanya sedikit. Amal meskipun sedikit kalau diterima oleh Allah Ta'ala, ini insya Allah lebih membahagiakan kita daripada amal yang banyak namun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita katakan amal kita sedikit di bulan Ramadan kemarin? Karena ternyata kalau kita bandingkan amal kita dengan amal para sahabat, ini sangatlah sedikit sekali. Terutama di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, para sahabat dikatakan bahwasanya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya, sahabat Umar bin Khattab, ya, beliau ketika menjabat menjadi khalifah, maka beliau perintahkan kepada para imam sholat tarawih untuk membaca minimal 100 ayat dalam satu rakaat. Ya, kita baca berapa kemarin Pak di sini Pak? 1 halaman, 1 ayat. Tapi yang panjang ayat tentang hutang gitu ya, itu kan 1 halaman sendiri itu ya. Nah, maka ya para sahabat dahulu di zaman Umar bin Khattab, ya, mereka sholat tarawih dalam 1 rakaatnya membaca 100 ayat. Ya. Kemudian diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari sekali. Beliau hatamkan. Kalau kita kayaknya kemarin menghatamkan 2 kali dalam Ramadan rasanya sudah berat sekali.
Ini sahabat Ibnu Mas'ud, beliau membaca dalam 2 hari hatam. Maka kita katakan amal yang kita anggap banyak kemarin ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan amalan para sahabat dahulu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau diriwayatkan bahwasanya dalam Ramadan beliau menghatamkan satu Ramadan ini sebanyak 60 kali hatam. Dan ini kemarin saya baca di Facebook gitu ya. Ada berita ternyata ada yang meniru Imam Syafi'i. Ada pemuda di Makassar yang meniru Imam Syafi'i. Beliau bisa menghatamkan sebanyak 60 kali dalam Ramadan. Bisa kita bayangkan, 1 hari 2 kali hatam. Ini terjadi di zaman kita. Jadi sebenarnya bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena memang belum ada niat dari kita. Atau kalau cuma niat saja, terinspirasi, namun realitanya berat bagi kita untuk melaksanakannya. Kita butuh bimbingan dari Allah Ta'ala. Maka semoga, ya meskipun amal kita tidak terlalu banyak di Ramadan kemarin, maka semoga Allah Ta'ala menerima semua amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, sehingga kemudian menjadi sebuah amal yang menjadi tabungan bagi kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Tapi Bapak Ibu yang terhormati, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kita vakum di bulan Ramadan kemarin. Kajian fikihnya kita vakum, kemudian bertabrakan dengan Syawal, maka baru kita mulai lagi di bulan Mei ini, di akhir Syawal ini. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Kitabul Hajj, bab tentang haji, dan kita kemarin sudah membahas rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Karena jamaah yang terhormati, ya, ibadah haji ini seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam ibadah haji ini ada yang dikatakan oleh para ulama sebagai rukun haji. Ada yang dinamakan dengan wajibatul hajj, ada yang dinamakan dengan sunanul hajj. Maka yang dinamakan rukun berarti kalau kita tinggalkan ini menjadikan ibadah yang kita kerjakan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika sebuah rukun ibadah kita tinggalkan, maka ibadah kita menjadi batal, ibadah kita tidak sah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya rukun haji ini ada 4. Yang pertama adalah ihram, kemudian yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, dan yang keempat adalah sa'i. Ya, maka ini adalah rukun dari haji yang tidak boleh ditinggalkan. Maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Ya. Ini tidak bisa ditampilkan, Pak. Laptopnya rusak, berarti insyaallah nanti ada yang menggantikan insyaallah ya. Baik, insyaallah THR-nya masih banyak insyaallah ya. Nanti ada jamaah yang Ustaz saya siap untuk atau DKM, saya siap untuk memberikan laptop untuk kajian Ahad pagi gitu ya. Baik, maka rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah, dan wukuf diambil dari bahasa Arab dari kata waqafa yaqifu yang artinya adalah berdiri. Ya, jadi wukuf ini adalah isim masdar dari fiil waqafa yaqifu yang artinya berdiri. Ya. Nah ini, dan wukuf ini kata para ulama adalah termasuk di antara rukun terbesar dalam ibadah haji. Karena Nabi SAW, ya, beliau bersabda bahwasanya al-hajju Arafah. Inti dari ibadah haji ini adalah wukuf di Arafah. Jadi ketika seorang yang berhaji, berangkat haji, setelah antri nunggu bertahun-tahun, kemudian dia tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka ibadah hajinya ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi perlu untuk mengantri lagi jika memang tidak melaksanakan wukuf. Karena Nabi SAW menghubungkan, Nabi SAW mengatakan bahwasanya inti dari ibadah haji ini adalah seseorang wukuf di Arafah. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan wukuf,
maka ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya syarat sah wukuf ini ada dua macam. Jadi wukuf agar dikatakan sebagai wukuf ini sah, maka ini harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syartu zamani, yaitu syarat waktunya. Wukuf ini tidak sembarangan dikerjakan kapan saja, tapi Allah Ta'ala sudah menggariskan bahwasanya wukuf ini hanya dikerjakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Jadi, kemarin saya kelewatan tidak sempat melaksanakan wukuf. Nanti saya akan qadha di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Atau nanti biar saya nggak desek-desekan sama orang, biar nggak rame, biar nanti kalau ke toilet nggak ngantri, saya mau wukuf tanggal 7 bulan Zulhijjah saja. Maka ketika seperti ini dianggap ketika seorang berangkat atau datang ke Padang Arafah sebelum waktu wukuf atau setelah selesainya waktu wukuf biar tidak ramai, biar tidak berdesak-desakan dengan orang lain, maka kemudian wukuf yang seperti ini dianggap tidak sah. Karena wukuf yang ditetapkan oleh syariat ini adalah wukuf yang dikerjakan pada hari ke-9 dan waktu pelaksanaannya dikerjakan dari ba'da zuhur sampai subuh hari ke-10 bulan Hijriyah, bulan Zulhijjah. Jadi ini adalah waktu yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Jadi mulai wukuf ini dikerjakan dari ba'da zuhur, setelah matahari tergelincir, waktu mulainya, startnya dari ba'da zuhur sampai sebelum subuh hari ke-10 bulan Zulhijjah. Jadi waktunya sangat panjang. Ya, ini waktunya. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdurrahman Ad-Daili, Nabi kita SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Inti dari haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Maka barang siapa yang datang di waktu malam atau malam ke-10 bulan Zulhijjah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Dia telah mendapatkan wukuf di Arafah. Jadi batas akhirnya adalah sampai terbit fajar, hari ke-10 bulan Zulhijjah. Nah, ini jadi rentang waktunya sangat panjang. Tentunya kalau kita berdiri dari waktu ba'da zuhur sampai sebelum subuh, ini akan memberatkan kita, terutama di zaman kita ini ketika manusia begitu banyak. Ya, jamaah haji biasanya sampai 2 juta lebih. Kalau dalam satu waktu semua orang kumpul 2 juta di padang Arafah, maka tentu sepertinya akan sangat berat sekali. Maka kemudian syariat memberikan keringanan, syariat memberikan kemudahan, memberikan rahmatnya dengan bahwasanya ada kadar minimal dalam wukuf, ada kadar afdol yang paling utama. Maka kadar minimal orang yang wukuf di Arafah adalah hanya sebentar saja. Bahkan para ulama mengatakan hanya menyeberang sebentar, kita naik kendaraan, naik mobil atau naik bis, ya kemudian bis ini melewati padang Arafah ketika masih di waktunya, maka kita dianggap sebagai orang yang sudah wukuf di Arafah. Jadi kadar minimalnya hanya melintas saja, ya kemudian berdiri sebentar, ini dianggap sudah melaksanakan wukuf. Ya, jadi kalau umpamanya kita kondisinya tidak memungkinkan karena dengan jumlah jutaan manusia berkumpul di satu tempat, satu waktu, maka ini memberatkan. Kemudian ketika kita hanya melintas saja, kita tidak sempat untuk wukuf dalam waktu yang lama, maka ini dianggap sah wukufnya. Namun yang paling afdol, kata para ulama, jadi batas yang paling afdol adalah mengumpulkan wukuf di waktu siang dan sedikit di waktu malam. Jadi kalau bisa, sebagaimana dikerjakan Nabi wukuf ketika
mulai tergelincir matahari sampai kemudian waktu maghrib. Maka Nabi wukufnya seperti ini. Ini yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa, karena suatu kondisi, tempatnya desak-desakan, kita sudah dalam kondisi kurang fit, maka boleh untuk hanya mengambil waktu sebentar di padang Arafah. Ya, sehingga kemudian dianggap sah ibadah haji kita. Kemudian yang kedua adalah syarat agar wukuf kita dianggap sebagai wukuf yang sah, ada syarat namanya syarat makani yang berhubungan dengan tempat. Ya, maka orang yang wukuf ini harus berada di bagian dalam batas-batas Arafah. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi sudah membuat garis-garis, sudah membuat batas-batasnya, dibuatkan semacam penanda, ya semacam kayak pintu gerbang itu, tulisnya bahwasanya ini adalah hudud Arafah, batasan-batasan Arafah. Jadi kalau orang wukufnya di luar padang Arafah, maka tidak dianggap sebagai wukuf. Tapi harus di dalam batasan-batasan tersebut. Nah, dan para ulama juga mengatakan bahwasanya ya, wukuf ini harus dilaksanakan oleh orang yang ahlun lil ibadah. Orang yang memang dia ahli ibadah. Ahli ibadah di sini maksudnya adalah orang tersebut dalam kondisi dia sadar. Dalam kondisi sadar. Jadi bukan dalam kondisi pingsan. Ya karena kadang terutama jamaah-jamaah Indonesia yang sekarang itu harus, kalau kita daftar sekarang, ya kemarin dapat info saya ada teman daftar haji, ya itu ngantrinya sampai di Bekasi itu sampai 28 tahun, Pak. Jadi kalau daftarnya sekarang, usia kita sudah 40 tahun, berarti nanti harus nunggu sampai 28 tahun lagi. Berarti lama banget, Pak ya. Ini berarti kita sudah usia senja. Kemudian mungkin di sana ada orang yang sakit. Kemudian kalau dalam kondisi pingsan, ini biar nanti dapat haji, kemudian keluarganya ngomong ya udah dibawa ke padang Arafah saja. Maka dalam kondisi pingsan, ini wukufnya tidak sah. Ya, tapi kalau umpamanya ya atau dalam kondisi pingsan atau dalam kondisi tidak sadarkan diri, ya kemudian dibawa ke padang Arafah, maka ini tidak sah wukufnya. Namun kalau umpamanya kata para ulama, ya kalau umpamanya ada orang naik kendaraan, kemudian tertidur, karena saking capeknya, kemudian tertidur, kendaraannya ini melintasi padang Arafah, maka kata para ulama, orang tersebut dianggap sah wukufnya. Ya, jadi yang dianggap tidak sadar di sini adalah orang yang dia pingsan, atau dalam kondisi tidak sadarkan diri, dalam kondisi mabuk, dalam kondisi gila, maka orang tersebut ketika wukuf di padang Arafah ini dianggap tidak sah. Namun kalau tertidur karena saking capeknya setelah melaksanakan berbagai macam manasik haji, kemudian dia tertidur, maka ini kata para ulama dianggap sah wukufnya. Jadi dua syarat ini, ya syarat zamani, ya syarat yang berhubungan dengan waktu, maka dikerjakan wukuf ini di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, dimulai dari tergelincirnya matahari setelah ba'da zuhur sampai sebelum terbit fajar hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, harus dilaksanakan di hududu al-Arafah, dikerjakan di batasan-batasan padang Arafah. Nah, kemudian di antara hal-hal yang disunahkan sebelum dan ketika wukuf, maka yang pertama disunahkan bagi orang yang ingin melaksanakan wukuf untuk mandi terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, Nabi SAW melaksanakan beberapa kali mandi. Di antaranya Nabi SAW beliau mandi sebelum ihram. Maka mandi sebelum ihram ini hukumnya adalah sunnah. Jadi sebelum memakai pakaian ihram, sebelum bertalbiyah, sebelum memasuki miqat, maka Nabi SAW beliau membiasakan untuk mandi. Ya kenapa? Karena kata para ulama, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kita berkumpul dan bertemu dengan banyak orang. Maka agar menghilangkan
menghilangkan kezaliman kepada orang lain dengan aroma yang tidak sedap dari tubuh kita, maka kita disunahkan untuk melaksanakan mandi. Begitu juga ketika ingin melaksanakan wukuf di Arafah, maka disunahkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah mengatakan barang siapa yang tidak sempat mandi karena memang waktunya terbatas atau karena memang tidak mendapatkan air, harus ngantri dalam waktu yang sangat lama sekali, maka dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan, maka jika tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk melaksanakan mandi, maka disunahkan untuk bertayamum. Ya, jadi ini sunnah yang pertama ketika ingin melaksanakan wukuf adalah disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum mendatangi padang Arafah. Nah, kemudian sunnah yang kedua, ya setelah kita mandi kemudian memasuki Arafah, ya, maka disunahkan untuk dilaksanakan atau mendengarkan khutbah Arafah dan menjamak sholat zuhur dan asar. Ya, jadi disunahkan ketika kita mendatangi padang Arafah, disunahkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah dari khatib yang ditunjuk oleh oleh imam di sana. Yang menjelaskan, khatib ini biasanya akan menjelaskan tentang tata cara ibadah wukuf, syarat, adab, dan memperbanyak, diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa, tahlil, dan juga talbiyah. Jadi ketika di padang Arafah di sini, kita bukan hanya berdiri dan diam saja, tapi disunahkan bagi kita untuk banyak membaca doa dan membaca tahlil serta membaca talbiyah. Ini ketika di padang Arafah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya khairud doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya, jadi doa-doa yang terbaik yang diucapkan oleh seorang mukmin adalah doa yang diucapkan pada hari Arafah, terutama bagi para jamaah haji. Maka kenapa ini menjadi doa terbaik? Karena Nabi menjelaskan Allah Ta'ala turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Allah lebih dekat dengan kita pada hari Arafah. Maka ketika kedekatan ini tidak kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, untuk meminta kepada Allah Ta'ala, maka ini sebuah kerugian yang besar. Ya, jadi pada hari Arafah di sini Allah Ta'ala lebih dekat dengan kita. Kalau biasanya ya Allah juga sebenarnya di hari-hari lain ya ini Allah Ta'ala dekat dengan kita. Namun Allah Ta'ala ketika di hari-hari yang lain Allah berada di Arasy. Namun ketika pada hari Arafah Allah turun ke langit dunia untuk menyaksikan hamba-hambanya yang melaksanakan wukuf di Arafah. Sehingga kemudian doa yang kita panjatkan di hari Arafah ini adalah doa-doa terbaik. Maka disunahkan bagi kita untuk memperbanyak doanya bebas. Ya, doanya bebas, berdoa apa saja, baik ini berhubungan dengan hajat duniawi kita atau dengan hajat ukhrawi kita. Maka perbanyak doa di hari Arafah. Ya. Kemudian untuk jamaah haji disunahkan bagi mereka untuk menjamak salat zuhur dan asar. Ya, baik bagi penduduk kota Mekah yang melaksanakan haji atau bagi orang luar Mekah, maka disunahkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah atau untuk menjamak dan mengqashar salat. Jadi para ulama ya sepakat bahwasanya bagi jamaah haji yang berada di Arafah semuanya menjamak salat zuhur dan asar serta mengqasharnya. Namun yang menjadi perbedaan pendapat para ulama ya, apakah untuk orang-orang yang mereka tinggal di Mekah, penduduk Mekah, apakah mengqashar ini karena amrun ta'abudi termasuk di antara rangkaian ibadah haji atau karena memang safar. Ya, maka jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mereka mengatakan bahwasanya ini adalah karena iqtida bin Nabi. Nabi perintahkan kepada
sahabat ketika Nabi SAW haji wada, maka orang-orang Mekah juga haji bersama Nabi. Namun Nabi SAW, beliau perintahkan kepada mereka untuk mengqashar salat. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah sunnah, baik bagi orang yang penduduk asli Mekah, orang yang tinggal di Mekah dalam waktu yang lama, atau bagi orang-orang non-Mekah untuk mengqashar salat mereka. Ya, jadi, ya, menjamak dan mengqashar salat zuhur dan asar sebelum melaksanakan ibadah haji ini, sebelum melaksanakan wukuf ini hukumnya adalah termasuk di antara sunnah. Dan disunahkan, kata para ulama mengatakan bahwasanya disunahkan bagi jamaah haji untuk tidak memasuki padang Arafah kecuali setelah melaksanakan sholat zuhur dalam bentuk jamak dan qashar. Jadi sunnahnya adalah untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar, zuhur dan asar sebelum memasuki padang Arafah. Baik ini jamak takdim ataupun jamak takhir. Ya, karena dengan jumlah jamaah haji yang jutaan manusia, ya tentunya kalau dalam satu waktu masuk semuanya ke padang Arafah akan terjadi susah gitu ya. Ya kayak kemarin teman-teman yang berangkat ke JIS gitu ya, yang hanya ratusan ribu saja, ya ini jumlahnya, atau yang datang ke Gelora Bung Karno, ya ini dengan jumlah yang hanya ratusan ribu saja, ini kita keluar sampai masuk atau keluar masuk ke tempat tersebut, ini butuh waktu yang lama. Bagaimana dengan jutaan manusia mendatangi satu tempat? Maka ini butuh waktu yang sangat lama. Maka kalau memang tidak sempat untuk menjamak dan mengqashar salat di takdim, maka diperbolehkan untuk menjamak takhir dari zuhur dan asar, yang intinya disunahkan untuk memasuki padang Arafah ya setelah melaksanakan jamak dan qashar zuhur dan asar. Kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah disunahkan untuk wukuf, mengambil waktu wukuf di waktu siang dan sebagian malam. Namun seseorang yang dia melaksanakan hanya mengambil waktu hanya siang saja atau malam saja, maka ini hukumnya sah. Ya. Atau orang yang dia datang di waktu siang, kemudian kembali lagi di waktu malam untuk wukuf, ya jadi wukufnya 2 kali, datang di waktu siang, kemudian dia pergi gantian dengan temannya, kemudian datang lagi di waktu malam, maka ini juga diperbolehkan. Namun yang paling utama adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi. Jadi dari waktu siang, kemudian sampai waktu maghrib, setelah itu baru meninggalkan padang Arafah. Maka ini yang paling utama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika wukuf disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Yang membelakangi atau berada di belakang Jabal Rahmah. Maka dan menghadap ke arah kiblat. Karena Nabi SAW mengatakan khairul majalis mastuqbila al-qiblat. Majlis yang terbaik adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah acara, melaksanakan sebuah acara, maka baik ini kajian atau yang lainnya, maka yang paling utama disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak mampu ya tidak masalah, ini hanya sebuah sunnah saja. Maka begitu juga bagi orang yang melaksanakan wukuf, maka disunahkan ketika wukuf untuk menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah memperbanyak zikir, tahlil dan berdoa. Sebagaimana sabda Nabi dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, Nabi kita mengatakan, khairu doa yaumi Arafah wa khairu ma qultuhu wa nabiyyun qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nabi mengatakan bahwasanya doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, dan ucapan terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan pula oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini adalah ucapan yang terbaik. Jadi mengucapkan tahlil, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kalau dicukupkan dengan la ilaha illallah saja, ini juga sudah baik. Tapi kalau disempurnakan dengan la ilaha illallah la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ini adalah yang paling baik dan yang paling utama. Dan Imam Al-Baihaqi menambahkan dalam riwayatnya dengan menambahkan doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Ini juga perlu diperbanyak ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi ini di antara sunnah-sunnah yang kita kerjakan di padang Arafah. Jadi ada 5 sunnah. Tadi pertama adalah kita mandi sebelum wukuf, ya. Kemudian yang kedua adalah kita menjamak dan mengqashar salat zuhur dan asar dan tidak memasuki padang Arafah kecuali telah melaksanakan 2 salat ini. Kemudian yang ketiga adalah mengambil waktu wukuf dari siang sampai malam, kemudian menghadap kiblat, dan yang kelima adalah memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kemudian ada kita lanjutkan dengan rukun yang ketiga, yaitu tawaf. Ya. Maka rukun yang ketiga ini adalah tawaf, dan yang dimaksud dengan tawaf di sini adalah tawaf ifadah. Tawaf yang dikerjakan setelah kita melaksanakan wukuf. Maka diperintahkan setelah itu kita agar untuk melaksanakan tawaf, yaitu tawaf ifadah. Allah Ta'ala mengatakan, wal yatawafu bil baitil atiq. Maka hendaknya setelah mereka berdiri di padang Arafah, setelah mereka wukuf di padang Arafah, hendaknya mereka tawaf di sekeliling Ka'bah, dan ini adalah termasuk di antara rukun ibadah haji. Ya. Nah, maka di antara agar tawaf ini dianggap menjadi tawaf yang sah dan diterima Allah Ta'ala, maka ada beberapa syarat yang dipenuhi ketika melaksanakan tawaf. Maka yang pertama adalah ketika melaksanakan tawaf, disyaratkan bagi kita untuk menutup aurat. Jadi tidak boleh dalam kondisi terbuka auratnya. Karena pada zaman dahulu, ya sebelum Fathu Makkah, orang-orang Arab zaman dahulu, sebelum peristiwa Fathu Makkah, maka orang-orang Arab ketika mereka melaksanakan umroh atau mereka melaksanakan ibadah haji, maka ketika mereka tawaf mereka dalam kondisi telanjang, tidak memakai apa-apa. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Kenapa mereka ketika tawaf tidak memakai pakaian? Karena mereka menganggap bahwasanya pakaian mereka adalah pakaian yang kotor, pakaian yang najis. Maka ketika ada orang tawaf datang ke Mekah, jika mereka tidak mendapatkan orang yang meminjami mereka pakaian, dan mereka menganggap bahwasanya pakaian orang-orang Mekah adalah pakaian yang bersih dan suci. Ya, jadi orang-orang ketika orang datang dari Madinah atau orang datang dari Taif, datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh atau melaksanakan ibadah haji, maka ketika mereka kemudian menanggalkan pakaian mereka buang pakaian mereka, kemudian mereka akan meminjam pakaian dari orang-orang Mekah. Kalau mereka mendapatkan pakaian dari penduduk Mekah, maka mereka akan tawaf dalam kondisi menggunakan pakaian. Kalau tidak mendapatkan pakaian, maka mereka akan tawaf dalam kondisi telanjang. Maka syarat pertama dalam melaksanakan tawaf adalah kita menutup aurat kita. Sebagaimana ketika kita sholat bagi laki-laki, ketika sholat adalah minimal adalah tertutup dari lututnya sampai pusarnya. Adapun bagi wanita, maka ditutup seluruh anggota badannya kecuali hanya wajah dan telapak tangannya. Maka ini harus diperlihatkan dari seorang wanita ketika sholat tidak boleh menutup wajahnya dan tidak boleh menutup telapak tangannya. Maka sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya ketika Nabi SAW mengutus sahabat Abu Bakar untuk memimpin haji tahun ke-9 Hijriah, satu tahun sebelum haji wada, maka setelah peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8, Nabi SAW perintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk memimpin ibadah haji. Maka kemudian Nabi juga perintahkan kepada beberapa
penyeru untuk menyerukan ketika di hari ke-10 yang Nabi mengatakan alla yahujja ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil baiti uriyan. Tidak boleh melaksanakan setelah tahun ini, setelah tahun ke-9 ini tidak boleh datang ke kota Mekah kecuali orang-orang yang beriman. Tidak boleh melaksanakan haji dan umrah kecuali orang-orang yang beriman. Adapun orang musyrik maka tidak boleh memasuki kota Mekah. Wa la yatufu bil baiti uriyan, dan tidak boleh tawaf setelah tahun ini dalam kondisi telanjang. Jadi yang pertama, syarat pertama dari tawaf ini adalah kita menutup aurat kita. Kemudian yang kedua adalah tawaf ini hendaknya dilaksanakan dalam kondisi suci, baik suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi ketika tawaf ini kita harus dalam kondisi suci semuanya, tidak dalam kondisi hadas kecil ataupun hadas besar, dan pakaian kita juga suci dari najis. Ya tidak boleh kemudian pakaian kita yang kena najis kita pakai untuk melaksanakan tawaf. Sebagaimana perintah Nabi kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haji bersama Nabi tahun ke-10 Hijriah dalam kondisi haji wada, Aisyah radhiyallahu anha kemudian haid. Maka kemudian Aisyah nangis. Ya, Nabi mengatakan, "Isna'i kulla syai' ghairu alla tatufi bil bait." Kerjakanlah semua amalan yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali hanya tawaf di bait, di sekeliling Ka'bah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya tawaf ini, ya tawaf ifadah ini karena hukumnya rukun, ya, maka dan boleh diqadha kapanpun. Tapi yang paling utama, ya, tawaf ini diqadha sebelum selesai hari tasyrik. Ya, jadi kalau umpamanya ada seorang wanita haid ketika datang ke Mekah, hari ke-9 langsung haid sehingga tidak bisa melaksanakan tawaf ifadah, maka tawaf ifadah ini bisa diqadha di lain waktu. Bahkan sampai kata para ulama sampai seumur hidup kita. Jadi kalau umpamanya pas haji seorang ibu-ibu, seorang muslimah datang ke sana kemudian haid, tidak sempat melaksanakan tawaf ifadah, tawaf rukun ini, maka boleh diqadha di lain waktu. Tahun berikutnya atau setelah masa umroh datang kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi karena ini adalah rukun dari haji maka tidak boleh ditinggalkan. Dan waktunya ini seumur hidup kita, berbeda dengan wukuf tadi. Kalau wukuf ini hanya dikerjakan pada hari ke-9 setelah tergelincir matahari sampai sebelum subuh waktu hari ke-10, maka untuk tawaf ifadah di sini waktunya lebih panjang. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di antara syarat tawaf ini adalah memulainya dari Hajar Aswad. Ya, jadi hitungan perputarannya ini adalah dimulai dari Hajar Aswad. Jadi orang yang tawafnya dari Rukun Yamani atau dari setelah Hajar Aswad, maka ini putarannya dianggap tidak sah tawaf. Ketika mengelilingi Ka'bah ini tidak dianggap sah, hitungannya dimulai dari ketika seorang tersebut tawafnya dari sejajar, ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi ketika ada orang memulai tawafnya dari Rukun Yamani, ya, dari sebelah selatan Ka'bah, maka kemudian ini baru putaran ini dianggap tidak sah, maka dia perlu melaksanakan 8 kali putaran karena putaran yang pertama ini tidak sejajar dengan Hajar Aswad. Maka memulainya adalah dimulai dari Hajar Aswad. Dan disunahkan ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad ini adalah kita mencium atau menyentuhnya dengan tangan kita atau dengan benda yang ada di tangan kita. Jadi ketika tawaf umpamanya kita megang tongkat, maka kalau kita tidak bisa mencium, yang paling utama adalah mencium Hajar Aswad. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal adalah kita mengusapnya dengan tangan kita. Kalau masih tidak bisa, maka disunahkan bagi kita untuk menggunakan tongkat atau yang lainnya. Jadi kalau sedang megang tongkat, maka minimal kita kita sentuhkan tongkat kita ke Hajar Aswad tadi. Kemudian kita cium tongkat yang kita
sentuhkan ke Hajar Aswad tadi. Kalau tidak sempat, kalau terlalu jauh, tawafnya terlalu jauh dari Hajar Aswad ini, maka disunahkan dengan mengisyaratkan tangan seperti ini. Jadi disunahkan menggunakan tangan kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Nah ini sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan ra'aitun Nabi hina qadima Makkah yastarimu rukn al-aswad awwala ma yatuf. Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Nabi SAW ketika datang ke kota Mekah, ya, beliau menyentuh rukun atau menyentuh Hajar Aswad ketika memulai tawafnya. Ya, dalam hadis yang lainnya, ya, dari Ibnu Umar juga beliau mengatakan, istaqbala Rasulullah SAW al-hajar thumma wada'a syafataihi alaihi yabki tawilan. Ya, Nabi SAW, kata Ibnu Umar, Nabi menghadap ke Hajar Aswad. Kemudian beliau letakkan bibirnya di Hajar Aswad dan menangis dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi SAW, beliau menengok, ya, maka beliau mendapati di belakangnya ada sahabat Umar juga sedang menangis. Maka Nabi mengatakan, ya Umar, ahuna taskubul abarat. Wahai Umar, disinilah dihapuskan dosa-dosa. Ya, kenapa disunahkan kita untuk mencium Hajar Aswad ini? Karena keutamaan Hajar Aswad ini adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi ini disunahkan bagi seorang bisa jika melaksanakan umroh, bisa melaksanakan tawaf, disunahkan baginya untuk mencium Hajar Aswad. Jika tidak bisa, maka menyentuhnya dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan tongkat atau dengan benda yang lainnya. Jika tidak mampu, maka dengan mengisyaratkan dengan tangan kanannya dan membaca takbir. Ya. Kemudian yang selanjutnya di antara syarah tawaf ini yang keempat adalah menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi ketika tawaf ini berlawanan dengan jarum jam. Ya, jadi kalau orang tawafnya tidak menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, maka tawafnya tidak sah. Jadi kalau mamanya tawafnya sambil mundur gitu ya. Sambil mundur madhab ke belakang, tawafnya muternya tetap berlawan dengan arah jarum jam, tapi mundur. Maka ini tawafnya tidak sah. Atau umpamanya ada orang tawaf dalam kondisi sakit, ditandu, digotong gitu ya. Kemudian kepalanya di arah depan. Yang depan bukan kakinya, maka ini juga tidak sah. Jadi kalau ditandu karena dalam kondisi sakit, ya, ini tetap harus menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Ya, jadi ini adalah termasuk di antara syarat sah dari tawaf. Jadi tidak boleh berjalan mundur, tidak boleh kemudian atau ditandu dengan dalam kondisi sakit ditandu, kemudian kepalanya di bagian depan, kakinya di bagian belakang, sehingga kemudian menjadikan Ka'bah ini menjadi sebelah kanannya, maka ini juga adalah tidak sah tawafnya. Ya, kemudian yang kelima adalah ketika tawaf hendaknya dilakukan di luar Ka'bah, bukan berada di dalam Hijr Ismail. Biar cepat nanti tawafnya 7 putarannya cepat, kemudian nerobos Hijr Ismail. Maka ini juga tidak sah karena Hijr Ismail ini termasuk di antara bagian dari Ka'bah. Maka tidak boleh kemudian melintas Hijr Ismail ini. Karena Nabi mengatakan wal hijru minal baiti, dan Hijr Ismail ini termasuk di bagian dari Ka'bah. Ya, ini syarat yang kelima. Kemudian yang keenam adalah tawafnya dikerjakan di Masjidil Haram. Ya, jadi kalau orang mengerjakan tawafnya ya, di luar Masjidil Haram, di pelatarannya. Jadi bagian luarnya biar lebih banyak langkahnya. Biar nanti dapat banyak pahalanya, saya mau tawaf di luar Masjidil Haram. Maka kata para ulama, ini tidak sah. Ya. Karena yang paling terbaik tawafnya ini yang paling dekat dengan Ka'bah. Ya, jadi yang paling dekat dengan Ka'bah ini adalah tawaf yang terbaik karena kita bisa mencium Hajar Aswad. Kemudian yang ketujuh, di antara sunnah di antara syarat sah tawaf ini dikerjakan sebanyak 7 kali putaran. Ya.
Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, qadima Rasulullah fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqam rak'ataini. Nabi SAW ketika datang ke Mekah, beliau tawaf sebanyak 7 kali putaran dan kemudian dilanjutkan dengan salat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Ini adalah syarat sah agar diterimanya sebuah tawaf. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian di antara sunnah-sunnah dalam melaksanakan tawaf, yang pertama adalah disunahkan ketika tawaf untuk berjalan kaki. Ya, sebagaimana maka disunahkan, para ulama mengatakan disunahkan bagi seorang yang tawaf untuk berjalan kaki dan tidak digendong atau ditandu. Ya, kecuali dalam kondisi sakit, maka diperbolehkan untuk didorong menggunakan kursi roda, digendong atau ditandu jika dalam kondisi tawafnya dalam kondisi sakit. Namun bagi orang yang normal, dalam kondisi orang yang sehat, maka disunahkan untuk berjalan kaki. Sebagaimana, namun bagi orang yang sakit, tetap diperbolehkan baginya untuk menaiki kendaraan, apakah didorong menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter. Tapi kayaknya kalau skuter nggak mungkin itu ya. Skuter di Arab kan ada skuter yang listrik, itu tinggal ngegas. Karena ini bakal nabrak gitu ya. Jadi yang paling mungkin adalah menggunakan kursi roda. Namun ini hanya bagi orang yang sakit. Sebagaimana ibunda kita Ummu Salamah, ya, ketika beliau datang ke kota Mekah, ya, haji dalam kondisi haji wada, maka kemudian beliau dalam kondisi sakit. Maka Nabi mengatakan kepadanya, tufi wara'al nas wa anti raqibah. Tawaflah di belakang manusia dalam kondisi engkau menaiki kendaraan. Jadi bagi orang yang sakit ini diperbolehkan untuk naik kendaraan ketika tawaf. Naik kursi roda atau digendong ini boleh, namun tidak boleh mengganggu orang lain. Ya. Nah, kemudian sunnah yang kedua adalah disunahkan untuk mencium atau menyentuh Hajar Aswad sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Maka ini hukumnya adalah hanya sunnah saja, sebagaimana perkataan sahabat Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, ya, amma wallah laqad alimtu annaka hajarun la tanfa wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu qabbalaka ma qabbaltuka. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku tahu bahwasanya engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan bahaya. Ya. Kecuali aku melihat, kalau aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad ini adalah sebuah sunnah saja. Ya. Nah, kemudian sunnah selanjutnya adalah sunnah disunahkan untuk berdoa ketika tawaf, dan doanya juga bebas, boleh berdoa apa saja. Kemudian yang keempat sunnahnya adalah kita dekat dengan Ka'bah, tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Namun kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak mengapa kita tawaf di jauh dari Ka'bah. Kita tawaf memang kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak perlu memaksakan diri untuk dekat-dekat dengan Ka'bah. Dan bagi seorang wanita, ya, disunahkan agar menjauhi Ka'bah. Maksudnya di sini adalah menjauhi di sini adalah karena biasanya rebutan. Kalau dekat dengan Ka'bah ini biasanya rebutan, sehingga kemudian tidak menjadikan fitnah dan tidak membahayakan dirinya. Maka bagi wanita yang sunnahnya adalah tidak terlalu dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau memang bisa dekat dengan Ka'bah, tidak membahayakan, maka tidak masalah. Kemudian yang kelima, disunahkan ketika tawaf untuk berlari-lari kecil, untuk melakukan romal, ya, di 3 putaran pertama dan berjalan di 4 putaran selanjutnya. Jadi ketika ketika kita di 3 putaran pertama disunahkan agar kita berlari-lari kecil. Ya, jadi tidak cepet-cepetan, tapi kita berlari kecil. Tujuannya untuk apa? Maka tujuan awalnya, asbabul wurudnya adalah ketika di tahun ke-7, ya, setelah peristiwa Hudaybiyah, ketika itu Nabi SAW beliau bersepakat dengan orang-orang musyrikin Mekah, ya, bahwasanya ketika Nabi datang tahun ke-6 Hijriah, Nabi ingin melaksanakan tawaf dengan sebanyak 1.200-an orang. Maka kemudian orang-orang Mekah
mencegah Nabi. Mereka mengatakan, kamu tidak boleh masuk Mekah, kalian boleh masuk Mekah tahun depan, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Nah, kemudian Nabi melaksanakan umrah pada tahun ke-7 Hijriah. Namun kemudian dan orang-orang Mekah menjanjikan mereka akan mengosongkan Mekah selama 3 hari agar Nabi dan para sahabat melaksanakan umrah di tahun tersebut. Maka orang-orang Mekah kemudian menaiki bukit. Ketika Nabi dan para sahabat umrah melaksanakan tawaf, maka kemudian datang setan membisiki orang-orang musyrikin ini. Mereka mengatakan, Nabi dan para sahabat, mereka sudah terkena huma Madinah. Mereka sudah kena demam Madinah. Dan mereka sudah letih dalam perjalanan. Kalau kalian menyerbu mereka, maka mereka dalam kondisi lemah. Kalau kalian menyerbu mereka, maka mereka pasti akan kalah. Jadi setan membisiki orang-orang musyrikin ini untuk menyelisih perjanjian mereka. Namun kemudian datang malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya setan telah membisiki orang-orang kafir, orang-orang musyrikin untuk menyelisih janji mereka. Mereka akan menyerbu kalian, maka tampakkanlah kekuatan pada diri kalian. Maka kemudian Nabi perintahkan kepada para sahabat ketika tawaf di tiga putaran pertama untuk berlari-lari kecil untuk menunjukkan bahwasanya kita orang mukmin ini masih kuat. Ya, kemudian Nabi juga perintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan ittiba, yaitu menampakkan pundak kanan. Ya, kemudian akhirnya ketika orang-orang musyrikin ini melihat Nabi dan para sahabat masih kuat, masih lincah, akhirnya kemudian mereka mengatakan, oh ini bukan manusia, ini adalah orang-orang pilihan. Akhirnya kemudian orang-orang Mekah tidak jadi menyerbu Nabi dan para sahabat. Kemudian ya ini juga dikerjakan oleh Nabi SAW ketika beliau haji wada. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah sunnah ketika di awal 3 putaran awal di sini disunahkan untuk melaksanakan lari-lari kecil ketika sedang tawaf. Kemudian juga disunahkan untuk melaksanakan ittiba, yaitu menampakkan pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan maka pakaiannya adalah menutup aurat semuanya. Kemudian ketujuh adalah disunahkan untuk tidak banyak berbicara dan tidak makan serta minum ketika tawaf. Namun kalau dalam kondisi capek, haus, karena tawafnya di lantai 1, maka diperbolehkan baginya untuk makan dan minum. Kemudian juga disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf di belakang Maqam Ibrahim, kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka bisa dikerjakan dimanapun. Baik, insyaallah ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi si fakir dan juga jamaah semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.